Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Wildan dengan nomor NPM 08402007 dari Prodi Teknologi Komputer Sekolah Vokasi Universitas Pakuan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya merakit komputer dan menginstalisasi BIOS pada komputer tersebut. Simak videonya berikut ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada PC. Yang pertama itu ada komponen yang bernama prosesor, dan yang kedua itu ada yang namanya heatsink. Lalu selanjutnya di sini saya mempunyai satu buah fan untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya saya juga memiliki yang namanya 2 keping RAM yang memiliki kapasitas masing-masing 1 GB. Selanjutnya saya memiliki yang namanya satu buah HDD. Lalu berikutnya ada komponen yang bernama DVD drive. Selanjutnya di sini saya memiliki komponen yang nama kabel SATA dan kabel power, gunanya itu untuk menyambungkan DVD drive pada PC. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merakit PC. Yang pertama-tama kita memasukkan yang namanya prosesor. Pastikan prosesor tersebut terpasang dengan rapih dan jangan memegang tengahnya. Lalu pasang pengaitnya dengan benar dan kuat agar tidak mudah terbuka nanti. Setelah prosesor terpasang, selanjutnya kita akan memasang yang namanya satu buah heatsink. Heatsink ini gunanya untuk melindungi prosesor tersebut. Nah, kita di sini menggunakan obeng dan membautnya dengan cara menyilang. Ya, setelah heatsink terpasang, selanjutnya kita akan memasang yang namanya 2 keping RAM. 2 keping RAM ini dipasang pada bagian bawah terlebih dahulu, kemudian kita pasang yang bagian atasnya. Pastikan terpasang dengan rapat dan tidak mudah copot agar terbaca oleh PC ini. Selanjutnya kita akan memasang sebuah fan untuk mendinginkan prosesor dan melindungi bagian atas prosesor. Kita pasang dan kita masukkan pas pada tempatnya, karena kalau lebih itu tidak bisa masuk. Setelah terpasang rapih seperti ini, selanjutnya kita memasukkan yang namanya HDD. HDD ini gunanya untuk menyimpan data-data. Setelah kita memasukkan HDD, selanjutnya kita memasukkan satu buah DVD drive. Satu buah DVD drive ini dimasukkan ke dalam casing dan pastikan DVD drive itu terkunci agar tidak
terlepas. Setelah dipastikan DVD drive itu sudah terkunci, selanjutnya kita memasang yang namanya kabel SATA dan kabel power. Kita masukkan pertama itu kabel SATA-nya untuk menyambungkan DVD drive kepada PC. Yang kedua itu kita sambungkan kabel power. Nah, setelah kita selesai merakit komponen-komponen pada PC tersebut, kita akan memasang yang namanya casing atas untuk menutupi bagi komponen-komponen komputer agar terhindar dari debu. Kita pasang dan lalu kita tekan untuk menutupinya. Selanjutnya kita memerlukan baut untuk mengencangkan casing tersebut. Kita putar casingnya untuk merapatkan dan agar tidak mudah terbuka. Nah, setelah itu PC siap untuk digunakan. Kita akan memasuki menu Windows setup-nya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah proses setup Windows ini selesai, lalu kita di menu ini kita klik enter saja. Kemudian kita baca keterangannya. Setelah kita setuju dengan keterangannya, maka F8. Lalu di sini kita membuat memori. Saya di sini membuat penyimpanan yang untuk penyimpanan C itu 16.000 MB atau setara dengan 16 GB. Lalu kita buat lagi dengan menggunakan tombol C. Nah, di sini saya membuat penyimpanan E itu 4000 MB atau 4 GB. Lalu di sini kita enter, lalu pilih format yang ketiga, lalu kita tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, tampilannya seperti ini. Kita customize Indonesia. Oke, kalau sudah Indonesia semua, next. Di nama komputer dan organisasinya, lalu kita prode key-nya, tulis prode key-nya, terus komputer namanya, terus di sini kita time zone-nya kita ubah, lalu typical setting, kita pilih typical setting aja. Next lagi. Nah, di sini kita tulis workgroup. Udah, next aja. Setelah proses itu kita tunggu sampai instalasi selesai.
Setelah instalasi selesai, di sini komputer akan merestart sistemnya, lalu tampilan sistem akan seperti pada di gambar. Kita tunggu sampai sistemnya masuk ke tampilan menu utama. Setelah kita sudah ada di menu utama, ini sistemnya sudah siap digunakan dan sudah bisa untuk diberi aplikasi-aplikasi lainnya seperti Microsoft Office atau semacamnya. Kita bisa melihat tampilan pada menu start. Ya, sangat mirip tampilannya. Terus My Computer. Setelah komputer digunakan, kita restart dulu. Proses perestartan komputer, kita di sini akan menginstalasi yang namanya Microsoft Office. Di sini kita ke menu Start, lalu pilih My Computer. Di sini kita cek dulu belum ada yang namanya aplikasi-aplikasi. Di C belum ada. Kemudian kita ke E. Di E ini kita belum bisa ngebuka, kita start dulu aja, atau kita namanya formatting disk, local disk E. Kita oke aja. Kemudian cancel, kita back, kembali. Setelah itu kita buka yang namanya GUID additional, terus lalu kita next. Pilih browser, pilih yang mau dimasukkan ke dalam VirtualBox, yaitu yang E, karena kita telah menginstal Microsoft Office itu di E atau mengekstraknya. Kita di sini pilih, di sini tuh kita pilih yes aja. Di sini kita pilih yes, kemudian tunggu sampai proses selesai. Di sini kita continue anyway. Continue anyway lagi sampai proses instalasi selesai. Continue anyway. Terus finish. Setelah finish, PC merestart secara otomatis, lalu kita tunggu sampai selesai. Setelah kita merestart PC-nya atau PC-nya merestart secara otomatis, kita di sini akan mengecek aplikasi atau penyimpanan data E-nya di My Computer apakah sudah ada atau belum. Kita refresh dulu. Yes, My Computer. Kita ke My Computer. Paling bawah. Nah, di sini sudah ada penyimpanan E-nya. Kita buka saja.
Nah, di sini tuh ada yang namanya aplikasinya, kita kirim ke layar utama saja. Kemudian kita setup. Di sini tunggu sampai instalasi Microsoft Office 2007 selesai. Setelah penginstalan selesai, di sini kita cek di all program. Nah, ternyata sudah ada. Kita masukkan ke layar utama, kita drag, ke layar utama, kita rapikan, lalu kita jalankan aplikasinya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Di sini kita keep your setting running. Kita ketik ya seperti biasanya pada umumnya di komputer kalian. Setelah kita mengecek aplikasinya, kita bisa meng-close semua layar yang ada di operasi ini, lalu kita matikan komputernya seperti biasa. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penjelasan dan perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.